Halo sahabat ibu, kembali lagi bersama saya, Belva Badranitya Buana dalam podcast Maternal Care. Setelah kemarin kita berbicara mengenai pandemi, COVID, nutrisi, dan kehamilan, kali ini kita akan berbicara dengan topik yang tidak kalah penting. Masih soal pandemi COVID-19, program vaksinasi sedang gencar dilakukan di Indonesia. Berbagai ajakan dilakukan untuk mencapai herd immunity dan memutus penularan COVID-19. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang prosedur vaksin. Salah satunya bagi ibu hamil. Saat ini sudah bersama saya Dr. Dewi Ayu. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Teman-teman, Dr. Dewi Ayu ini merupakan Kepala UPT Pagesangan, Kota Mataram. Kali ini kita akan berdialog seputar vaksinasi untuk ibu hamil, khususnya terkait vaksinasi COVID nih, dok, di ibu hamil. Sebagai lini pertama untuk vaksinasi COVID di UPT Pagesangan. Saya izin untuk membacakan CV dari Dr. Dewi Ayu. Ya, silakan. Nah, Dr. Dewi Ayu Murniati ini lahir di Mataram 19 September 1985. Dokter itu SD-nya di SDN 3 Mataram, di SMP 2, SMA 1 Mataram, dan merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Saat ini menjadi Kepala Puskesmas Pagesangan, gitu. Iya, benar. Baik, dokter. Untuk yang pertama nih, dok, menurut dokter, bagaimana pemahaman masyarakat terkait vaksinasi secara umum? Pemahaman masyarakat terkait vaksinasi sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama kita bisa lihat dari faktor pendidikannya. Jadi masyarakat yang mungkin pendidikannya menengah ke bawah ini cenderung sebagian mungkin ya itu masih antipati terhadap vaksinasi. Itu bisa dikarenakan karena mungkin informasi yang salah, kemudian mudahnya terpengaruh oleh berita-berita yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara masyarakat yang tingkat pendidikannya mungkin menengah ke atas, ini biasanya cenderung lebih welcome terhadap vaksinasi. Kemudian yang kedua, faktor sosial budaya juga berpengaruh. Jadi memang ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang masih antipati terhadap vaksinasi. Kemudian ada juga pemegang keputusan, sebenarnya juga itu berpengaruh. Jadi ada beberapa keluarga di mana di sana sebenarnya pengambil keputusannya itu bukan si pasien ini sendiri. Jadi kalau misalnya ibu hamil ya bukan ibu hamilnya. Jadi di sana bisa mertua, bisa orang tua, bisa suami. Jadi meskipun si sasaran vaksin ini bersedia untuk divaksin, tapi karena mereka tidak punya hak bicara, tidak punya hak untuk memberikan pendapat, untuk memberikan keputusan, itu biasanya juga agak sulit untuk kita berikan vaksinasi seperti itu. Nah, dok, boleh diceritain sedikit nih kepada penonton. Sebenarnya vaksinasi itu apa sih, dok? Bahannya tuh apa sih yang ada di dalam vaksin? Vaksin itu sebenarnya kan suatu produk biologis sih sebenarnya, yaitu diambil dari mikroorganisme, itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga nanti mungkin kita kenal dengan antigen ya, itu yang akan dimasukkan ke dalam tubuh, itu yang nanti akan merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi, istilahnya memberikan marker atau penanda. Jadi suatu saat nanti ketika tubuh kita akan terpapar dari kuman penyakit tertentu, itu tubuh kita sudah memiliki memori. Jadi pengaruhnya nanti mungkin gejala yang ditimbulkan itu ringan, tidak seberat orang-orang yang belum divaksinasi. Seperti itu. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang belum divaksin. Jadi kita memiliki kekebalan yang lebih baik pada orang-orang yang sudah divaksin. Terus kalau vaksin yang tersedia di Vaskes, dok, untuk ibu hamil itu apa aja ya, dok? Kalau sekarang yang tersedia di Vaskes itu hanya ada tetanus toksoid dan COVID-19. Kalau untuk yang ibu hamil. Lalu bagaimana, dok, kaitannya vaksinasi dengan pengaruh kesehatan si ibu hamil ini sendiri? Sangat berpengaruh ya, seperti kita ketahui bersama kalau untuk ibu hamil ini kan memang termasuk kelompok yang rentan untuk terkena penyakit karena mungkin imunitasnya memang tidak sebaik pada ibu-ibu yang kondisinya tidak hamil. Jadi memang saya rasa sangat perlu sekali, terutama vaksinasi COVID mungkin ya, karena kita tahu juga kalau untuk COVID-19 ini kan penularannya sangat mudah sekali, apalagi pada ibu-ibu yang kondisinya imunitasnya tidak sebaik dengan ibu yang tidak hamil, kemudian ibu hamil yang punya penyakit penyerta, kemudian yang prokesnya juga mungkin tidak terlalu baik. Ini mungkin vaksinasi ini bisa sangat membantu sekali. Baik, dok. Apakah ada contoh penyakit atau jenis penyakit tertentu yang memang ingin dicegah melalui vaksin, dok?
Banyak sih ya. Kalau vaksin kan memang jenisnya juga banyak sekali. Tapi kalau untuk yang ibu hamil itu sendiri yang sudah yang berjalan istilahnya, kalau untuk di puskesmas itu memang sementara ya tetanus itu. Jadi tetanus toksoid itu untuk mencegah penyakit tetanus sama COVID-19 ya untuk mencegah penyakit COVID. Tapi kalau untuk vaksinnya sendiri ya banyak, ada vaksin DPT, kemudian varicella, rotavirus, ada banyak jenis vaksin sih. Yang tujuannya ya untuk mencegah terhadap penyakit-penyakit sesuai dengan vaksin yang diberikan itu. Nah dok, karena banyak ibu hamil di masyarakat ini masih banyak yang takut, apakah kandungan atau bahan yang terdapat di dalam vaksin itu berbahaya bagi ibu dan bayinya? Sebenarnya tidak ya. Kalau untuk bahannya ini kan untuk dia menjadi vaksin yang bisa diedarkan ke masyarakat itu kan sudah melalui penelitian, serangkaian uji klinis, dan uji klinisnya itu bukan hanya satu kali, mungkin uji klinis tahap pertama, kedua, ketiga, sampai benar-benar dipastikan kalau vaksin ini memang aman untuk diedarkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya tidak perlu khawatir sebenarnya, karena vaksin yang beredar insya Allah sudah aman dan sudah diuji sampai dia mendapatkan sertifikasi dari Badan POM seperti itu. Kalau yang dokter temui di lapangan nih dok, apakah masih banyak ibu-ibu hamil yang tidak mau divaksin dok? Kalau kita mau bicara vaksinasi secara umum ya, kalau untuk saya pasti bicaranya tetanus dan COVID karena itu yang ada di vaskes saya. Kalau untuk vaksinasi tetanus sih karena sudah lama juga itu termasuk tinggi, capaiannya termasuk tinggi, jadi kesadaran ibu-ibu hamil untuk vaksin itu sudah termasuk tinggi. Tapi kalau untuk yang COVID ini memang capaiannya tidak sebaik yang tetanus. Jadi dari sasaran ibu hamil kami itu hanya 50% yang bersedia untuk divaksin COVID. Seperti itu. Berarti vaksin COVID ini acceptance-nya lebih rendah ya? Iya, dok, ya? Betul. Biasanya itu karena apa sih dok? Apakah dokter pernah mendengar beliaunya cerita karena takut kenapa-kenapa di vaksin COVID-19? Iya pasti ya, mungkin karena ini juga vaksin baru dan stigmanya memang COVID ini kan cukup tinggi di masyarakat. Terus kemudian yang kita berikan vaksinasi ini adalah ibu hamil, jadi mungkin mereka ada kekhawatiran, ketakutan kalau nanti vaksin ini mungkin berefek kepada janinnya. Ya seperti itu, kepada ibu dan janinnya. Mungkin lebih ke arah kekhawatiran sih. Khawatir, baik dok. Lalu dok, bagaimana sih cara pemberian vaksin ke ibu hamil seperti pada usia kehamilan berapa? Lalu kalau ada terlambat vaksin, resikonya bagaimana nih? Ya, jadi kalau untuk vaksinasi ibu hamil ya, untuk vaksinnya itu sendiri kita pakai ada 3 jenis vaksin yang kita gunakan, itu ada Sinovac, kemudian Moderna sama Pfizer. Itu kemudian waktu pemberiannya itu pada saat trimester kedua usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Kemudian untuk ibu-ibu yang terlambat divaksin, sebenarnya tergantung dulu. Kalau misalnya dia belum vaksin sama sekali, ya kita berikan vaksinasi pada saat dia datang. Yang penting usia kehamilannya sudah lebih dari 12 minggu. Sedangkan untuk yang terlambat dari vaksinasi pertama ke kedua itu kan tergantung jenis vaksinnya, tapi rata-rata intervalnya sekitar 28 hari. Itu kalau lebih dari 6 bulan mesti drop out. Jadi kita ulang lagi, kita berikan dari vaksinasi yang pertama, seperti itu. Lalu untuk pemberian vaksin ini dok, apakah ada efek sampingnya baik yang ringan ataupun yang berat? Lalu apakah bisa dicegah dok? Ya kalau untuk efek samping, sebelum kita memberikan vaksinasi itu kan ada proses screening sebenarnya. Jadi di sana sudah kita screening riwayat penyakitnya apa, kemudian ada kontraindikasi atau tidak untuk pemberian vaksin. Kalau efek samping yang muncul ya ada yang ringan, ada yang berat ya pastinya. Kalau untuk yang ringan ya paling demam, kemudian mual, pusing, mengantuk seperti itu. Kemudian bengkak pada tempat suntikan, kemerahan. Kalau yang berat ya reaksi alergi. Paling itu sih. Cuma sementara ini sih selama kita melakukan vaksinasi pada ibu hamil, alhamdulillah sih belum ada untuk yang efek samping yang berat. Kalau untuk mencegah tidak ada, mungkin lebih ke arah faktor psikologis ya. Kadang kan faktor kecemasan, kekhawatiran itu juga berpengaruh. Jadi mungkin ibu-ibu yang akan divaksin itu mungkin istirahat dulu, 1 hari sebelumnya istirahat dulu, kemudian pada saat akan divaksin, kalau pagi mungkin sarapan dulu, seperti itu. Kemudian edukasinya mungkin lebih terperinci, seperti itu KIE-nya pada saat sebelum divaksin dari nakesnya untuk meyakinkan si ibu dan memberikan ketenangan. Biasanya sih efek sampingnya ringan aja sih, nggak perlu ada yang berat. Baik, itu hal-hal yang dapat dicegah. Lalu jika sudah terjadi
terjadi efek samping, apakah dokter ada saran untuk hamil di luar sana? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya demam ya boleh silakan minum obat penurun panas. Kemudian kalau bengkak atau nyeri bekas tempat suntikannya bisa dengan dikompres saja. Kemudian kalau untuk yang reaksi berat sih biasanya kita rujuk ke vaskes yang lebih tinggi, ke rumah sakit. Gitu. Lalu apakah semua ibu hamil ini harus divaksin, Dok? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu pada ibu hamil yang membuat dia tidak bisa menerima vaksin? Oh iya, tadi seperti yang saya sampaikan ya. Jadi kan sebelum divaksinasi itu kita lakukan proses screening dulu. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada ibu hamil. Jadi yang pertama itu untuk ibu hamil yang tensinya lebih dari 140/90 itu kita tidak vaksin. Kemudian yang suhunya lebih dari 37,5 itu juga kita tidak vaksin. Kemudian ada tanda-tanda preeklamsi seperti misalnya pandangan kabur, bengkak, kemudian sesak, nyeri ulu hati itu juga kita tidak vaksin. Kemudian kelainan darah itu juga kontraindikasi, tidak kita berikan vaksinasi, atau sedang menderita COVID itu juga tidak kita berikan. Sedangkan khusus untuk ibu-ibu hamil yang punya penyakit penyerta atau autoimun itu tetap kita berikan asalkan kondisinya pada saat akan divaksin itu dalam kondisi yang terkontrol seperti itu. Lalu Dok, untuk cakupan vaksinasi nih Dok, bagaimana cakupannya selama masa pandemi ini untuk ibu hamil? Ya menurun ya kalau kita mau bicara soal vaksinasi COVID khususnya itu hanya 50%. Jadi ibu hamil kami itu sekitar 259 ya, itu yang dari mulai April 2021 sampai 2022 itu malah kurang mungkin 50%, sekitar 90-an saja yang sudah tervaksin. Seperti itu. Lalu di penurunan angka vaksinasi ibu hamil di masa pandemi ini, menurut dokter apakah ada sebab-sebab tertentu, Dok? Selain karena pandemi kan ibu hamil jadi lebih takut mungkin ya, Dok. Apakah ada hal-hal lain, Dok? Kalau awal-awal pandemi mungkin memang ibu hamil itu mungkin lebih takut ya untuk mengakses ke sarana kesehatan. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu sih sekarang sudah mulai sudah mulai teradaptasi lah istilahnya. Jadi kunjungan di puskesmas pun sudah mulai ramai. Jadi mungkin kalau kita mau cari penyebabnya ya hubungannya mungkin lebih ke arah kekhawatiran terhadap vaksin itu sendiri. Jadi takut akan efek sampingnya, kemudian pengaruh terhadap janin atau bayinya seperti itu. Baik, karena sudah mau di akhir nih, Dok, mumpung ada pakarnya. Bagaimana sih, Dok, cara meningkatkan penerimaan vaksin khususnya di ibu hamil? Kita mengadakan sosialisasi ya, jadi dalam arti kita tidak bisa hanya mengedukasi si ibu hamil itu sendiri. Jadi kita lakukan sosialisasi, dan sosialisasi ini kita lakukan di dalam gedung dan di luar gedung. Jadi kami punya jadwal kayak penyuluhan dalam gedung, itu 3 kali seminggu, di mana salah satu materinya itu terkait dengan vaksinasi ibu hamil. Kemudian kami ada penyuluhan keliling juga, kemudian advokasi lintas sektoral. Jadi kita ke lurahnya, kemudian ke camatnya, kita kumpulkan kaling, toga, toma, itu kita berikan sosialisasi terkait vaksinasi ibu hamil. Itu saya rasa lebih efektif dibandingkan kita hanya mengedukasi si ibu hamil itu sendiri, seperti itu. Masyarakat ya. Terakhir nih, Dok, siapa saja yang menurut dokter bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksinasi? Semua pihak ya, jadi memang tidak bisa hanya nakes saja, karena kan ibu hamil ini sendiri juga memang bagian dari suatu sistem masyarakat. Jadi dari keluarganya sendiri, kemudian dari toga, toma, kemudian kalingnya, lurahnya. Karena kadang mereka tuh ya seperti yang saya bilang tadi, kadang mereka malah lebih mendengar kata-kata dari misalnya tokoh agamanya di lingkungan tempat tinggalnya dibandingkan mungkin hanya nakesnya yang berbicara. Seperti biasanya mereka lebih yakin. Jadi mungkin semuanya harus berperan serta. Jadi bukan hanya nakes saja. Baik, dokter, semuanya harus berkolaborasi nih, Dok. Itu dia, Mams. Tadi kita sudah berdialog dengan Dr. Dewi Ayu mengenai vaksinasi untuk ibu hamil. Terima kasih telah mendengarkan program ini. Program ini didukung oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australia Alumni Grant yang diadministrasikan oleh Australia Award di Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih, dokter. Sama-sama.